Selamat pagi semua, saya ucapkan kepada kelas 11 IPS 1, 2, 3 dan kelas 11 MIPA 5, 6, dan 7. Selamat datang di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 11 IPA dan IPS khususnya, di sini diampu oleh saya sendiri, Nikade Anggreni, tempat tanggal lahir 8 Oktober 1985. Bisa dilihat sendiri, itu profil singkat saya. Mungkin yang belum pernah saya ajar itu adalah kelas 11 IPS 1 sampai kelas 11 IPS 3. Nanti selama kurang lebih 6 bulan ke depan, mungkin di sini saya bisa kenal kalian semua. Pertemuan pertama kali ini kita awali dengan pemaparan kontrak dari pembelajaran mata pelajaran PKWU. Jadi di sini ada 4 poin yang akan menjadi penilaiannya Ibu untuk kalian semua. Untuk yang pertama adalah kehadiran siswa. Jadi benar-benar diharapkan kalian mengabsen pada Google Classroom yang sudah saya sediakan setiap kali pertemuan, dan di situ akan dipantau apakah kalian mengabsensinya tepat waktu atau terlambat. Apabila kehadiran lebih dari 2 kali alias tidak hadir atau absen, itu akan langsung berhubungan dengan wali terlebih dahulu, kemudian ditindaklanjuti oleh guru BK. Nah, yang kedua adalah keaktifan. Kemungkinan suatu saat nanti atau pada materi tertentu kita akan ada diskusi online. Di situ nanti kalian akan diminta untuk menjawab atau menanggapi ataupun mengajukan pertanyaan. Jadi keaktifan tetap ada penilaian. Yang ketiga adalah ketepatan waktu pengumpulan tugas. Jadi saya tidak mengharapkan bahwa tugas kalian itu harus benar, harus sempurna, tidak. Karena di sini saya lebih menghargai yang namanya ketepatan waktu. Dan yang terakhir barulah untuk nilai ulangan ataupun kuis. Untuk ulangan ataupun kuis untuk mata pelajaran PKWU akan saya sampaikan jauh hari sebelumnya. Jadi tidak ada yang namanya kuis ataupun ulangan dadakan. Demikianlah kontrak pembelajaran kita kurang lebih selama 1 semester ke depan. Untuk pertemuan pertama kali ini saya akan isi dengan motivasi terlebih dahulu. Kenapa kita memerlukan yang namanya motivasi? Selama ini kurang lebih selama 5 bulan kita sudah melakukan pembelajaran secara daring atau online. Pastilah tidak semua hal tersebut menyenangkan. Mungkin bosan, rasa jenuh, kemudian tidak ada semangat belajar, itu bermunculan. Tidak hanya kalian, saya pun seperti itu. Jadi kita akan mulai lagi melihat apa saja impian-impian kita, apa saja keinginan-keinginan kita di awal ketika mulai masuk di bangku sekolah. Nah, ini sebagai pengingat kalian bahwa apapun bentuk pembelajaran yang kita lakukan, tujuannya cuma satu, yaitu ingin meraih impian dari kalian masing-masing. Jadi, silakan disimak sedikit motivasi dari saya. Selamat siang semua untuk kelas 11 MIPA dan 11 IPS. Jadi pertemuan kali ini untuk prakarya dan kewirausahaan dengan saya sendiri Nikade Anggreni. Di pertemuan pertama kita tidak akan langsung menuju materi. Saya ingin berkenalan dengan kalian terutamanya untuk kelas 11 IPS. Jadi kita berkenalan hari ini melalui mimpi atau dream. Pernahkah kalian bermimpi? Pastinya setiap orang pasti pernah bermimpi. Terus, pentingkah mimpi untuk kalian? Kalau ditanyakan kepada saya, jawaban saya, kenapa mimpi itu penting? Yang pertama, karena mimpi itu merupakan modal utama yang membuat kita terus bergerak. Yang kedua, mimpi itu sebagai sebuah alarm yang selalu mengingatkan kita ketika kita mulai keluar dari jalan yang kita impikan. Yang ketiga, mimpi itu membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Di pertemuan pertama kali ini,
yang akan kita bahas adalah pentingnya untuk kita semua menuliskan mimpi-mimpi apa saja yang ingin kita raih dalam hidup. Kenapa sih menulis mimpi itu penting? Alasan yang pertama, kenapa menulis itu penting adalah menulis sebuah mimpi itu bisa menjadi sebuah pengingat di saat kamu mulai merasa lelah dan ingin menyerah. Dalam suatu pencapaian sesuatu, pastilah kita pernah menghadapi yang namanya jalan yang tidak mulus. Ada kala di mana kita mulai merasa lelah dan ingin menyerah. Nah, jika kita telah menulis mimpi kita, rasa lelah dan ingin menyerah itu pasti akan mulai hilang saat kita membaca kembali catatan yang berisi mimpi yang ingin kita wujudkan. Hal ini juga menjadi alasan utama kenapa kamu harus menuliskan impianmu mulai sekarang, agar kamu selalu ingat apa yang menjadi tujuan kamu yang sebenarnya dan kembali menjadi bersemangat untuk mengejar mimpi tersebut. Yang kedua, dengan menuliskan mimpi, itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Suatu saat, jika impian kita terwujud satu persatu, kamu akan merasa menjadi lebih bangga bahwa kerja keras kamu selama ini itu tidak sia-sia, dan kamu akan lebih berusaha lagi untuk mengejar impianmu yang belum terwujud. Berikutnya, kenapa menulis mimpi itu penting? Kamu akan menjadi orang yang lebih bersyukur lagi. Selain bangga, menulis impian membuat kamu menjadi orang yang lebih bersyukur. Meskipun impian yang terwujud itu adalah impian yang kecil dan sederhana, namun kamu akan merasa begitu bersyukur sekali. Ternyata kamu bisa melewati berbagai hal dan berhasil menggapai impian kamu. Yang keempat, kenapa pentingnya menuliskan sebuah mimpi adalah kamu akan menghargai perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini. Dengan catatan impian yang kamu tulis, hal ini akan menjadi pengingat yang membuat kamu untuk terus berjuang agar semua impianmu tercapai. Kamu akan berhasil mengalahkan rasa ego untuk bermalas-malasan dan lebih memilih berjuang untuk fokus meraih impian. Dan setelah berhasil dan membaca kembali catatan kamu, meskipun melalui berbagai banyak hal, kamu akan lebih menghargai perjuangan dan pengorbanan yang selama ini kamu lakukan. Yang terakhir, mengapa menulis mimpi itu sangat penting adalah sebagai bukti nyata bahwa kamu pernah mengalami masa-masa yang sulit. Dalam hal mencapai sebuah mimpi, pastilah setiap orang memiliki masa sulit untuk proses meraih mimpinya. Hal ini akan menjadi penguat untuk kamu agar terus berjuang meraih impian kamu. Dan setelah berhasil, catatan ini akan menjadi bukti bahwa kamu pernah mengalami hal-hal yang sulit dan membuktikan bahwa kamu adalah pribadi yang kuat karena berhasil melewati masa-masa sulit tersebut. Ini sebagai tugas pertemuan kita yang pertama, saya harapkan kalian bisa menggambarkan mimpi kalian di sebuah kertas, apapun itu boleh, sesuai dengan kreativitas kamu sendiri. Boleh lebih dari satu mimpi kamu tuangkan dalam satu kertas, silahkan. Dan mulai sekarang, pesan dari saya adalah, jangan pernah takut bermimpi. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akhiri sampai di sini. Ingat tugasnya harus hari ini dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Tugas dikumpulkan melalui classwork masing-masing. Oke, selamat siang semua.